Asar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang terhormat Pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Pancor. Acara silaturahim Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdad MAG di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Pancor, Ahad 11 Oktober 2020. Acara pertama, pembukaan. Untuk barokahnya acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bagus Yuda Pratama. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم وفق والهادي إلى سبيل الرشاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci diulangi. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Sholatun Nadotain yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi MA. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca selawat Nahdlatain. Namun sebelumnya kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. ثم لصاحب الحزب والطريقة مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه الفاتحة. ثم لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولمشايخنا ومن له حقوق علينا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها شل الله لهم من الفاتحة. Khusus kita niatkan untuk Kepala Kanwil Kemenak Provinsi NTB Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaidi Abdad MAG. Mudah-mudahan beliau beserta istri tetap sehat walafiat dan mudah-mudahan beliau memberikan perhatian khusus untuk pondok-pondok pesantren Nahdlatul Watan. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus ucapan selamat datang Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor, Bapak Haji Muhammad Jamaluddin BE Mkom. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati tamu kami Bapak Dr. Kiai Ziyadi Abdar, Kepala Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati para masyaikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati para kepala madrasah dan wakil kepala madrasah selingkungan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, singkatnya tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka menyambut kedatangan tamu kita Bapak Kiai Ziyadi beserta rombongan dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkunjung di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor. Salawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan, para tamu kami dari Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu semua di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor, tepatnya di Gedung Birrul Walidain Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, untuk bersama-sama bersilaturahmi dan juga bersama-sama membangun sinergi antara elemen dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pondok-pondok pesantren Nahdlatul Wathon. Kita doakan semoga Bapak Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kesehatan, keafiatan dalam menjalankan tugas dan amanahnya yang baru. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak tamu undangan yang kami hormati, Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor mengelola 16 institusi pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dari 16 institusi pendidikan, ada 13 yang merupakan institusi pendidikan dasar dan menengah dan 3 institusi pendidikan tinggi. Untuk institusi pendidikan dasar dan menengah ada 1
Raudatul Atfal atau TK, Taman Kanak-kanak. Kemudian ada 2 setingkat ibtidaiyah, ada yang sekolah umum dan ada yang ibtidaiyah. Kemudian ada 4 yang setingkat sanawiyah dan ada 6 yang setingkat aliyah. Jadi ada 13 pendidikan dasar dan menengah. Kemudian untuk pendidikan tinggi ada 3, yaitu yang pertama adalah Ma'had Darul Quran wa Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Kemudian ada Universitas Hamzan Wadi. Kemudian yang terakhir ada Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Untuk jumlah santri dan santriwati yang belajar di bawah institusi madrasah maupun sekolah di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi ini adalah sekitar 12.000, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi sekitar 6.000 yang ada di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan ada 6.000 juga yang di tingkat pendidikan tinggi, mulai tersebar di Ma'had, kemudian di IAIH dan Universitas Hamzan Wadi. Jadi sejarah daripada Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi tentunya tidak terlepas daripada Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang setiap tahunnya kita peringati hari ulang tahunnya. Jadi kalau merujuk sejarah bahwa NWDI sendiri didirikan tahun 1936, aktenya tanggal 17 Agustus 1936, tetapi operasionalnya tahun 1937. Kemudian berkembang dengan berdirinya Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah untuk pendidikan wanita tahun 1943. Dan setelah itu kemudian berkembang banyak madrasah di mana NWDI dipecah menjadi 3 tahun, begitu juga NWDI dipecah menjadi pendidikan 3 tahun. Selain itu ada madrasah-madrasah lain sehingga totalnya adalah sekitar 13 untuk pendidikan dasar dan menengah. Harapan kami tentunya bahwa madrasah-madrasah di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi dapat menjadi madrasah yang unggulan, bukan saja mencetak generasi Islam di bawah naungan Nahdlatul Wathon, tetapi juga menjadi generasi yang unggulan dengan kompetensi-kompetensi yang bisa berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Selama masa pandemi ini, yaitu sejak mulai Maret 2020, pembelajaran di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi masih bersifat daring atau online, dengan beberapa kali penjadwalan pertemuan yang bersifat sangat jarang ya untuk setiap madrasah. Ini tentunya dikarenakan karena Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi ini sangat memperhatikan imbauan dari pemerintah dan juga tentunya dari Kemenak mengenai bagaimana operasional madrasah di bawah Kemenak itu berjalan selama masa pandemi ini. Dan tentunya harapan kita bahwa kedepannya tidak lama lagi situasi berjalan normal, sehingga apa yang kita inginkan, pembelajaran yang bisa lebih efektif untuk anak-anak kita, bisa dapat berlangsung secara normal. Untuk itu kami mengharapkan bimbingan dan masukan dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada madrasah-madrasah kita agar mampu bisa mengikuti semua anjuran ataupun program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama baik dari pusat maupun daerah. Semoga dengan adanya silaturahmi ini
dapat membangun sinergi ya, antara atau tentunya sinergi ini sudah berjalan dengan sejak lama, tetapi dengan adanya pejabat yang baru dari Kementerian Agama untuk datang melihat pondok pesantren Darun Nahdlatain ini mampu memberikan gambaran tentang pesantren kita dan yayasan kita, sehingga kita bisa sama-sama untuk membangun pendidikan kita, pendidikan agama kita dengan lebih baik. Saya kira itu sambutan dari kami. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat dan rombongan di Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sambutan silaturahim Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdad MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para masyayikh yang tiang muliakan dan tiang hormati, bil khusus pada Ketua Yayasan Pendidikan Hamzah Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon, Akhil Aziz Haji Muhammad Jamaluddin, yang sama-sama kita hormati, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bersama-sama berkhidmat untuk umat di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Pancor. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Lombok Timur beserta istri beliau yang selalu setia mendampingi, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan oleh Allah. Bapak Kabid Pakis ini yang tumben hari ini tidak membawa istri, dan tidak lupa bawahan saya langsung, istri tercinta yang saya cintai, para asatidz wal asatidzah yang sama-sama kami muliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya secara pribadi maupun kelembagaan di Kementerian Agama, karena pada pagi hari ini kami bisa diterima dengan senang, diterima dengan hangat di tempat yang insya Allah mubarak ini, sehingga secara pribadi kami
merasa mendapatkan penghormatan dari Bapak, Ibu, dan para masyayikh yang ada di Pancor ini. Saya tadi sebelum ke sini memang harus sowan dulu kepada Ummunah. Tetapi karena beliau di masa pandemi COVID ini jarang menerima orang, khawatir nanti Kakanwil juga membawa virus. Jadi alhamdulillah kami diterima sama Ibu Wagub. Dan Ibu Wagub sudah berkali-kali bersama dengan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan sinergi yang baik ini akan melahirkan tata sistem di Kementerian Agama yang lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini saya sebenarnya ada Tuan Guru Husnul Doa ya, Hidayatullah ya, Masya Allah, Husnul Doa almarhum bapak beliau. Saya sudah kenal beliau sudah lama, apalagi Syekh ini ya. Saya belajar ke Syekh ini bukan belajar kitab, tapi saya belajar gitar. Karena beliau ini ahli sekali. Cuman belum dapat selesai, baru 3 petikan saya diangkat jadi Kakanwil. Tapi insya Allah suatu saat saya akan belajar ke beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa biiznillah. Jadi pada kesempatan pagi ini kami memang bermaksud untuk bersilaturahim. Jadi kalau hari Sabtu dan Ahad itu kami gunakan untuk silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Namun sebelumnya mungkin saya akan ta'aruf terlebih dahulu biar Bapak dan Ibu tahu siapa makhluk yang berdiri di depan ini. Bapak Ibu sekalian, saya seperti yang tertulis di depan, sebenarnya nama saya cukup singkat. Ini terlalu panjang, khawatir tidak kuat nyandangnya. Jadi namanya hanya satu kalimat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid. Orang tua kami memberi nama Muhammad Zaid. Tapi karena orang Indonesia, orang Jawa pada umumnya nama Arab itu harokatnya tidak diwakafkan. Kalau di Arab Zaid ibnu Harithah, Zaid bin Thabit. Orang tua saya namanya Abu Bakar, jadi Zaid ibnu Abu Bakar, ibnu Abdul Azim, ibnu Ali, ibnu Saman, ibnu Hakim, ibnu dan seterusnya. Nah, tapi karena itu adalah tradisi masyarakat di Jawa, maka disebutlah bukan Zaid tetapi Zaidi. Nama ini hampir mirip dengan para masyayikh di sini. Diawali dengan huruf Z. Sayyidul Walid Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian guru kita semua Pak TGB namanya Zainul Majdi. Jadi memang nama yang diawali dengan Z ini insya Allah karomah. Pelunggu mungkin Wikan Arak Syekh di Banjar yang menjadi gurunya orang-orang sedunia dan bahkan juga sangat masyhur sampai hari ini. Siapa? Zaini. Ya. Itu ada dikenal dengan guru IJ. Itu kalau khol hampir mirip kayak kholnya Maulana Syekh min auliya illahi ta'ala.
Nah, alhamdulillah orang tua kami memberikan nama dengan awalan huruf Zaid. Mudah-mudahan ini pertanda untuk bisa mengikuti para masyayikh dan mengikuti para alim-alim, dan pada akhirnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dilahirkan, dititipkan oleh Allah lahir di Pulau Jawa. Di kotanya kota Aulia. Kotanya kota santri, yaitu di Kabupaten Gresik. Dan Gresik itu adalah min jumlatil aulia, 4 wali di sana. Dan kalau kita runut silsilah, insya Allah saya masih ada keturunan Sunan Giri. Tapi Sunan Giri itu wali. Cuman setelah saya cek lagi, jadi saya ini juga wali, tetapi wali murid. Ini silsilahnya dari Gresik. Dan dulu Lombok itu Islamnya itu adalah dari Sunan Prapen. Lombok ini mengenal Islam adalah dari Sunan Prapen. Buka sejarahnya, insya Allah salah satunya adalah Sunan Prapen. Siapa Sunan Prapen itu? Sunan Prapen itu adalah santrinya Sunan Giri, Maulana Syekh Ainul Yakin bin Makdum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami dilahirkan di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kami ke Lombok ini. Di Lombok ini hampir sudah 24 tahun. Kalau dulu mengingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinati wa sultanuhu bisyam. Ini yang ada di kitab berjanji, ditulis Rasulullah itu lahir di Mekah, hijrah ke Madinah untuk perkembangan perdagangannya sampai ke negeri Syam, sekarang Syria. Lah, alhamdulillah. Kalau kita itba Rasulullah, Zaidi ini lahir di Jawa, hijrah ke Lombok, perdagangannya sampai ke Kalimantan. Kalau itba Rasul berarti kemana Zaidi? Berarti tidak akan kembali, tetap berada di Lombok dan ingin membesarkan Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, memang banyak pertanyaan. Siapa Zaidi itu? Padahal saya ini dengan Syekh ini, Masya Allah, tiap hari di kantor sama beliau. Sayalah yang termasuk ikut bersama-sama mengawal para santri-santriwati untuk berjuang bersama-sama mengharumkan nama NTB di tingkat nasional pada saat mengikuti musabaqah tilawatil Quran, karena sampai hari ini saya sebagai ketua perhakiman LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hanya memang banyak yang tidak tahu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Banyak yang tidak tahu siapa sesungguhnya Zaidi Habdad. Karena itu begitu kami diangkat, diamanati menjadi Kakanwil Kementerian Agama, maka yang kami lakukan dalam minggu pertama adalah menggandeng seluruh kelembagaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami langsung datang ke Pak Gubernur, kemudian setelah itu datang ke Danrem, datang ke Kapolda, datang ke Kajati, datang ke perbendaraan, semua yang ada kelembagaan di NTB ini kami datangi untuk apa? Mensinergikan Kementerian Agama kepada seluruh lembaga, karena Kementerian Agama ini adalah urusannya mulai lahir sampai mati. Coba bayangkan, Pak, orang nikah siapa yang ngurus? Kementerian Agama. Orang cerai siapa yang ngurus? Kementerian Agama.
Orang bagi warisan lari lagi Kementerian Agama. Jadi mulai hidup sampai mati urusannya Kementerian Agama. Ini kalau hanya dibangun oleh Kementerian Agama, la yumkin. Tidak akan bisa. Maka harus bersama-sama, berjalan bersama untuk membangun umat ini agar juga bisa berjalan dengan baik. Maka kami lakukan dengan Ibu Wagub. Sekarang kami coba bersinergi dengan semuanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bahwa apa yang kami lakukan itu direspon dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan ini pertanda kebaikan untuk memajukan Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang Tiang muliakan, jadi tiang silaturahim ini tujuannya adalah membangun sinergi dengan siapapun. Kami berjalan ke seluruh pondok pesantren. Ampure, mungkin ada yang tanya, nah Zaidi Abdad itu organisasinya apa? Ampure niki. Yang niki makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melihat seluruh organisasi apapun di dunia ini. Maka sekalipun tiang pribadi sekarang di jajaran Nahdlatul Ulama, wong NU itu juga saudaranya NW. Bedanya hanya U dan W saja. Tapi insya Allah amal ibadahnya sama. Maka tiang sekarang menjadi pejabat di Kementerian Agama tidak boleh untuk memilah ini semua kita ayomi. Kita datangi. Itulah tugas. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat Islam itu adalah ummatan wahidah. Umat yang satu yang harus bersama-sama, saling sinergi, saling bersama-sama untuk mengingatkan jika ada kesalahan-kesalahan di antara kita. Maka Zaidi Abad ini tidak akan bisa melakukan program Kementerian Agama tanpa menyapa pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak dan Ibu, tiang niki sama beli TGB. Masya Allah, kadang sering SMS, ini tadi tiang SMS sama beliau. Tiang sampaikan, Syekh alhamdulillah anak sudah dipanjur. Kemarin ketemu pada saat di Islamic Center sama beliau, ditanya, kaifa Syekh? Alhamdulillah khair. Ya kan? Terus ditanya, persoalan gimana kemenak? Saya bilang, insya Allah hari Ahad anak mau silaturahim ke Panjur. Beliau bilang, kemana? Ke Ma'had, ke Ummunah. Loh kok saya belum tahu? Ya mungkin belum dikasih tahu. Nah, kemudian saya bilang, bila antum ada waktu, nanti mari kita bersama-sama. Beliau jawab, insya Allah jika nanti sempat. Nah, tapi nampaknya mungkin beliau sibuk, sehingga juga cukup diwakili sama Ibu Wagub. Alhamdulillah. Jadi kami tidak ada sekat dengan siapapun, karena kami diajari oleh orang tua kami seperti itu. Kami diajari oleh guru-guru kami seperti itu. Kami ketika di pesantren juga seperti itu. Maka dari itu kami hadir ke sini, kita mengajak bersama-sama para masyayikh, para asatidz, ayo dukung kami gerakan di Kementerian Agama ini, karena Kementerian Agama itu adalah sesungguhnya rumah kita bersama. Kementerian Agama ini adalah rumah besar bagi umat Islam, karena disitulah kita akan belajar tentang bagaimana birokrasi, kita belajar bagaimana kita bisa mengayomi umat dan seterusnya. Maka Bapak dan Ibu, kami sebagai khidmatul ummah, pelayan umat, kami ingin menyapa semua umat yang ada di NTB. Tidak hanya di Lombok, tetapi kami juga sudah sampai ke Bima, Dompu, Sumbawa, Sumba Besar, kami sapa. Maka tentu Bapak dan Ibu, dari ribuan pondok pesantren ini, tentu kami tidak mampu untuk datang satu persatu. Karena itu kadang kami kumpulkan. 2 minggu yang lalu kami nginap di Sembalun. Yang kami sapa juga di situ ada majelis zikir, majelis taklim pondok pesantren dari Nahdlatul Wathon.
Kami bersama mereka di sana. Kita mengajak bersolawat, kita mengajak berta'aruf dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kehadiran kami ini di tempat ini mudah-mudahan ada keberkahan bagi kami dari Bapak dan Ibu para masyayikh, sehingga kami juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kami bersilaturahim, kami mohon doa. Minta doa kepada pelunggu kami. Karena sehebat apapun orang itu, kalau tidak ada doa orang-orang alim, maka tidak bisa kita menjalankan tugas dengan baik. Pondok pesantren itu adalah menurut kami gudangnya para ulama. Gudangnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka kami sengaja, kami keliling. Hari Sabtu Ahad tidak ada hari libur bagi kami. Dan alhamdulillah, saya didampingi permaisuri saya. Kemanapun juga ikut. Sebab kalau tidak begitu, kalau kedinginan bahaya. Apalagi di Sembalun. Jadi saya selalu ajak. Padahal beliau ini gak super sibuk. Istri saya ini adalah wakil ketua pengadilan agama Giri Menang Lombok Barat. Nah, jadi juga sama-sama sibuknya. Beliau banyak yang diurus. Yang diurus orang bermasalah doang. Datang ke pengadilan urusan cerai. Datang ke pengadilan urusan pembatalan nikah. Datang ke pengadilan urusan waris. Padahal tidak pernah dikasih warisan. Tapi hari Sabtu dan Ahad kami komitmen, ayo, ini merupakan khidmat umat. Ini adalah ladang kita untuk bersama-sama membangun umat. Maka hari Sabtu, hari Ahad itu kami keliling, Pak. Nanti malam insya Allah kami juga akan tidur di masjid. Saya bilang sama kasih Taman Pendidikan Al-Quran, coba rancang. Kalau kasih Pontren sudah merancang untuk ke pondok-pondok pesantren, tolong saya dijadwalkan untuk ke masjid-masjid yang ada Taman Pendidikan Al-Qurannya. Saya menyapa mereka. Saya ingin ketemu para guru ngaji Al-Quran. Karena justru guru-guru yang ikhlas, guru TPQ yang tidak dibayar, yang kadang juga sebulan hanya 150.000, itu yang makbul andallah doanya. Kita harus datangi mereka, kita harus sambut mereka. Kenapa? Itulah bagian hamalatul Quran. Mereka itulah yang sesungguhnya mengawal Al-Quran di muka bumi ini. Maka kami datang menyapa mereka. Dan mohon maaf, kami ini adalah sejak kecil tidurnya di masjid, waktu di pondok juga tidak pernah di kamar, tidurnya di bawah beduk. Kalau di pondok Jawa itu masjidnya mesti ada beduknya, tidurnya di situ. Jadi kalau 1 jam sebelum subuh, bangun duluan. Dan itu sampai menikah, Pak. Saya tidurnya biasa di masjid sampai menikah, baru ketemu istri, masa istri diajak tidur di masjid. Baru pindah cari kontrakan kos-kosan. Masya Allah. Begitu menikah, dalam 1 tahun, kemudian hijrah ke Lombok ini, itu pun juga kita tidak tidur di tempat tidur, tapi tidur di lantai, hanya beralaskan kampal. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk tidur di mana-mana, kami dari bawah dan bisa merasakan bagaimana umat di bawah ini, dan kamilah yang pencetus untuk terus pembangunan mengalahkan Taman Pendidikan Al-Quran. Dan begitu saya di Lombok, saya buat Taman Pendidikan Al-Quran. Dan Taman Pendidikan Al-Quran itu alhamdulillah sampai mencapai 200 lebih santri-santrinya. Dan alhamdulillah kita teruskan sampai sekarang. Kemudian mendirikan pondok pesantren walaupun masih kecil, tapi khusus untuk mahasiswa, yaitu pesantren Baitul Quran di Ampenan. Itu hanya untuk mahasiswa yang kepingin tahfidzul Quran. Mereka yang menghafal Al-Quran, kita tampung di situ dan kita tidak memungut biaya. Kita kasih makan di situ
Dan bahkan sekarang juga ada santri-santri kita yang masih di sana, kuliahnya juga kita biayai. Dari mana? Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya punya ATM yang tidak pernah habis. Jadi kalau di dompet habis, ATM tidak habis. Apa itu ATM? Allah, tempat meminta. Itu aja. Makanya saya bilang sama teman-teman di Kementerian Agama, ayo ini khidmat kita. Tidak usah memikirkan ya hana ya hanu. Ya. Luruskan saja, jalankan dengan baik. Kalau persoalan keuangan jalan dengan baik. Didata dengan baik. Guru-guru misalkan mau jadi kepala sekolah ya sudah profesional saja. Kompetensi yang baik. Jadi pejabat kompetensi yang baik. Makanya kami mendudukkan jabatan ini ada berdasarkan kompetensi, dan kemarin sudah kita lakukan asesmen siapa yang kompetensinya baik, maka kita didudukkan mana yang paling baik. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun, dan tidak ada terdengar lagi ada pungutan-pungutan di Kemenak. Ini harus kita tutup, Pak. Masa Kementerian Agama usogok menyogok riswah wal murtasi itu masya Allah minanar. Kami takut, Pak. Maka kalau misalkan ada hal-hal keuangan, saya tanya ini kemana? Sebab mungkin ini nanti kalau sedikit masuk ke kita, kalau nggak jelas, kalau SHU sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak jelas kemudian diberikan ke kita, ini menjadi pertanyaan kubur yang berat. Justru kami nanti akan terhenti karena itu. Maka kami sampaikan kepada seluruh aparatur di Kementerian Agama, jalankan dengan lurus, dengan baik, sesuai dengan aturan. Jangan sampai kita terkendala, di dunia terkendala, apalagi nanti di akhirat. Padahal kita kepingin sa'adah fid dunya wal akhirah. Karena itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami mohon doa kepada pelunggu kami, para masyayikh. Saya baru lihat syekh ini ketika dibuka. Ini juga sohib saya. Masya Allah. Jadi kalau beliau-beliau para masyayikh, para asatid itu mendoakan, insya Allah Pak, maka kami dengan tulus mohon keridhaan pelunggu kami, doa. Insya Allah kami berupaya untuk melaksanakan program Kementerian Agama ini dengan tulus dan keinginan untuk membangun, merubah Kementerian Agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka kami juga sudah bersinergi dengan apapun. Kami sudah melakukan 2 pendekatan. Dengan Menko PMK, kami punya program dan alhamdulillah direspon. Besok hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, mereka dari Jakarta, tim itu akan datang ke Lombok. Untuk apa? Untuk uji coba secara nasional baru di NTB dalam kerangka pembinaan perkawinan catin muda pra dan pasca. Ini belum ada di Indonesia. Jadi kami punya program itu ketika Menko PMK ke sini, kemudian kami duduk makan, kami sampaikan, Pak, kami punya program begini. Di NTB itu, Masya Allah, banyak perkawinan usia muda. Stunting itu. Dan ini Pak harus kita tangani bersama. Kemenak kayaknya tidak mampu, tapi saya kepingin ini harus ditangani oleh semua kementerian. Saya tawarkan, besok kalau orang menikah itu tidak hanya dikasih surat nikah saja, buku nikahnya. Tapi orang menikah itu secara otomatis mereka berubah status. Dari lajang dia sudah bersuami, beristri. Maka bagaimana Dukcapil hari itu juga memberikan KTP dan kartu keluarga. 1. Ini urusannya Mendagri. Yang kedua, Pak Jokowi kan punya itu yang namanya kartu prakerja. Mau dibagi kemana? Kalau ini disinergikan pada saat perkawinan, maka dikasih kartu prakerja, sungguh luar biasa. Begitu dapat buku nikah, dapat KTP, dapat KK, dapat prakerja. Terus dibimbing bagaimana dia memasukkan
memasuki rumah tangga. Jangan hanya senengnya tok. Tapi memasuki rumah tangga ini harus kita pahamkan tentang keagamaan. Dari sisi psikologi gimana, dari sisi reproduksi gimana. Maka kita harus melibatkan orang-orang kesehatan dan BKKBN. Ternyata juga direspon baik. Dan begitu ke Jakarta dirapatkan, alhamdulillah besok 3 hari akan datang uji coba. Dan ini pertama di Indonesia. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ikhtiar kita ini maksimal dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Setelah saya keliling ke pondok, juga saya melihat banyak pondok-pondok ini yang sanitasinya Masya Allah. Oh, ada juga yang toiletnya 10 tahun nggak dibersihkan. Sampai karaten. Dan inilah tipologi pondok pesantren kita. Maka kami punya pondok pesantren mulai kecil, Masya Allah. Saya adopsi dari Turki. Karena anak saya sekarang berada di Turki. Dia hafid. Begitu lulus dari SMP, SMA 3 tahun, kemudian dia pengodokan, tahfidzul Quran, maka kemudian dia berangkat 3 bulan yang lalu, dia berangkat setelah saya dilantik. Berangkat, dan pesantrennya itu bersih. Tempat tidurnya tidak ada, tempat tidur itu selengkahan, yang namanya baju digantung-gantung, ini bikin penyakit. Jadi pondok pesantren sekarang kalau tempat tidur sajalah. Bajunya itu kalau sudah dipakai jangan digantung di kamar, tapi letakkan di luar, kena angin biar tidak menjadi penyakit. Bajunya ditaruh di luar, satu deretan khusus almari saja. Dan itu yang kami terapkan di pondok kami juga. Jadi kalau kami kontrol, kalau misalkan ada begitu, langsung kita marahi. Tak buang nanti, ambil itu. Jadi kita harus tegas, Pak. Kalau kita tidak mulai dari kini, maka juga santri kita tetap seperti itu. Besok kalau jadi ustadz, jadi santri sama saja. Iya, karena seperti itu. Inilah harus kita rubah. Dan insya Allah di Pancor ini bisa. Sehingga nanti pondok pesantren itu adalah bukan kelihatannya kumuh, tetapi pondok pesantren itu seperti hotel. Anak saya itu pondoknya Pak, Masya Allah di Turki ini, luar biasa. 6 lantai, seperti inilah. Indah sekali. Dan tidak ada, perpustakaannya itu besar, ini ruangannya, lebih besar. Kitab semuanya. Dan itu yang dibahas memang di sana ada Hanafi. Tetapi mulai dari sini juga dikenalkan dengan Syafi'i, Hambali, Maliki. Tapi di sana adalah Hanafi. Ya tidak apa-apa. Itu juga Imam Madzhabul Arba'ah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting menjalankan ibadah, sholat kepada Allah, kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami kerjasama dengan PUPR, Pak. Alhamdulillah. Mohon doanya. Kami dapat jatah dikasih 500 pondok pesantren untuk pembangunan sanitasi pondok pesantren. Jadi nanti bapak-bapak yang punya pondok-pondok pesantren yang belum ada sanitasinya, lapor saja nanti. Nanti akan kita coba. Dan saya lagi ngorek. Ya. Karena saya lihat, nah kalau di Pancor ini sudah bagus-bagus, kayaknya nggak butuh kayaknya. Ya, benar. Ya sudah, kumuh-kumuh itu kasih, ya kan? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu. Cuman untuk 2021 itu pembangunannya baru 108. 2002 mungkin itu 500 dikerjakan sampai tahun 2024. Cukup saya selesai, kemudian saya jadi Menteri Agama. Amin lah ya. Ya kan kita tidak mengira-ngira, Pak. Saya jadi kanwil ini tidak pernah mimpi, tidak pernah membayangkan. Tiba-tiba saya ditelepon Menteri Agama, Pak Zaidi, tolong bantu saya. Dan tolong tertibkan, bersihkan di Kementerian Agama sesuai dengan apa yang harapkan. Ini berat Pak Jenderal. Siap, itu. Ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kami datang ke pondok pesantren dalam rangka mohon doa kepada pelunggu kami. Mudah-mudahan ikhtiar kami untuk memperbaiki Kementerian Agama diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tiang pikir itu saja. Kalau terlalu panjang nanti kepleset. Namun sebelumnya kami ingin membuat pantun. Pantun ini dikirim sama Syekh ini.
Ya, saya dikasih pantun sama beliau. Kalau beli bakwan, jangan lupa beli Indomie. Kalau ingin berkawan, maka jangan lupakan silaturahmi. Dua manggis, coklat warnanya. Dua apel, merah warnanya. Ya memang itu warnanya buah. Ini beliau yang buat. Beli durian di Ibu Narsi. Cukup sekian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sekali lagi tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas sambutan pelunggu kami di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk melahirkan keakraban dan silaturahim dan menjaga hubungan kita, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mampu menjaga silaturahim. Kita dipanjangkan umur oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena silaturahim kita. Sampai demikian, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim wa faqanallahu mimma yuhibbu wa yarda wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan voucher dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wad Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Pancor. Disilakan. Ini Bapak Ibu sekalian, kami keliling memberikan voucher begini biar langsung nyampe. Dan kedua, voucher ini memang tidak besar, hanya untuk pengikat, tapi ini mudah-mudahan sebagai awal, mudah-mudahan ke depan juga ada yang lebih besar lagi. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya penutup sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Haji Hudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وحصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Waj'al amalana hadza khalisan liwajhikal karim waj'alhu sababan lidukhulinal jannah ma'a nabikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم وفق والهدي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian acara silaturahim Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi dokumentasi. Dimohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi untuk mengambil tempat. Disilakan untuk yang pertama untuk pengambilan dokumentasi rombongan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pengurus yayasan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Disilakan untuk mengambil tempat. Selanjutnya nanti di sesi kedua bersama para masyayikh Mahad Darul Quran wal Hadis. Selanjutnya disilakan kepada bapak-bapak para masyayikh untuk mengambil tempat, diikuti oleh rombongan dari Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Kami persilakan dengan rombongan yang lainnya. Untuk sesi ketiga yaitu dengan Bapak Ibu Kepala Madrasah selingkungan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, diikuti oleh rombongan dari Bapak Kasih Penmat Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Disilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Kepala dari Kepala Sekolah Negeri yang berada di lingkungan Kabupaten Lombok Timur, kami persilakan untuk mengambil tempat. Mempunyai banyak keistimewaan. Syukur alhamdulillah Nahdlatul Watan mempunyai banyak keistimewaan. Nahdlatul Watan